Udah capek duluan lihat kasus. Ya, saya agak sedikit lambat tapi pendek yang saya mau bicarakan karena udah terlalu banyak ya. Angeline ditemukan tanggal 10 Juni di pekarangan rumah ibu angkatnya, di dalam lubang tertumpuk tanah, sampah, kayu, keranjang, terduduk, ketekuk, memeluk boneka. Tanggal 10 Juni, sekarang tanggal 23. Kayaknya kita perlu ya merasakan betul kejahatan seperti apa sih yang bisa melakukan menghancurkan seorang anak seperti Angeline seperti itu, kalau bukan kebiadaban. Ada kebiadaban terjadi. Dan saya sedih kalau kita membahas ini dengan tertawa dan lebih suka ingin terlihat kita sedang bicara. Come on. Saya, Pak Sompi, menurut saya terlalu dini memberikan apresiasi. Ini tadi ngomong penelantaran di Polda, lalu tadi ada ngomong di apa? Apa itu si Agus di mana? Polresta. Jadi ada pembunuhan, ada penelantaran. Tadi Pak Karni tanya betul kenapa penelantaran, kenapa bukan penganiayaan. Ini ada mayatnya sudah dikubur, enggak. Loh, kok kita malah memikirkan penelantaran dan lain-lain. Ibu apa? Ada ibu dari Mabes di sini. Saya berharap betul kepolisian serius dan diambil alih, bikin satu tim yang betul-betul selektif. Ini terjadi di satu area doang. Area itu ada di situ, penghuninya masih hidup semua, mau ditahan di mana kek. Saya punya kebingungan yang luar biasa. Kok negara sebesar ini dengan kepolisian sebesar kepolisian kita nggak bisa menyelesaikan ini, nggak mendekati, bahkan belum mendekati. Pak Sompi, saya minta maaf, saya harus mengatakan itu terus terang. Ini terlalu menyedihkan untuk bangsa ini. Ini yang kepekaan ya. Saya pikir tadi maksudnya Hotman barangkali mau bicara tentang kepekaan itu, tapi karena karena kita tidak Hotman ya. Karena kita tidak datang dengan niatan empati yang benar, akhirnya kita tidak mengerti. Aku mengerti maksudnya. Angeline tidak akan seperti ini kalau dia tidak miskin. Angeline tidak akan mengalami nasib seburuk ini kalau dia tidak miskin. Dia tidak akan mungkin lepas dari ibu kandungnya kalau dia tidak miskin. Dia tidak akan terlantar, terlunta-lunta di rumah yang kesepian, sendirian, lalu kita temukan dalam keadaan remuk karena dia miskin. Jadi aku nggak salahkan kalau si bapak DPR ini datang ke sana spontaneously karena dia terharu misalnya, tapi aku ingin sebenarnya yang harus dia persoalkan sebagai anggota DPR, harusnya dia bikin pidato kebudayaan tuh di DPR sana, supaya kita berhenti memiskinkan rakyat. Berhentilah. Angeline, sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang dipertontonkan oleh media ke mata kita, oleh keadaan, dan kita saksikan, dan saya yakin hampir semua hati kita sekarang terkoyak. Bayangkan ada anak, bukan anak kita memang, tapi itu bisa terjadi karena kita mungkin lebih punya berkecukupan, nggak akan mungkin kita dialamin ini ya kan, tapi kan kita punya empati. Saya sedih banget gitu, Pak Jokowi nggak ngerti. Ini ada Twitter nih nyindir. Bu Ratna udah ngomong belum? Paling juga nanti dia nyerempet tuh, marahin presiden, marahin menteri. Iyalah, kita nih bernegara
Di negara ini kita perlu peduli pada orang. Ada orang mati karena kemiskinannya. Saya mau ingatkan kita semua, DPR-nya Ibu Hovifah misalnya datang ke sana bawa 15 juta, oke, fine. Tapi aku ingin Anda pulang, ketemulah Presiden Jokowi, suruh dia berhenti membuat kebijakan-kebijakan yang membuat kita semua miskin. Itulah gunanya menteri. Anda tuh setara, dia bukan Tuhan. Presiden kan bos Anda. Pak, ini nggak bisa. Harus, saya percaya Hovifah orang yang cerdas dan punya kepekaan. Mestinya tahu dari angle itu ada hal lain yang bisa dilakukan oleh Menteri Sosial, adalah mencegah terjadinya kemiskinan. Karena kita nggak bisa terus-menerus hanya jadi plester, mengobati luka. Kita harus mencegah agar luka itu tidak terus-menerus terjadi. Ini yang luput di media, tidak dibahas kemiskinan. Ini yang membuat kemarahan kita tidak tersalurkan karena kita tidak tahu kita mestinya mengapa. Apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa? Apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat? Mengkritik ini dari sejak reformasi, dari sejak Krismon kita udah terus saja memupuk kemiskinan, tapi tidak ada yang mengkritis melihat ada persoalan di sistem, ada pemiskinan secara sistematis, ada banyak sekali rakyat Indonesia miskin dan ada banyak sekali mati tanpa pernah kita ketahui. Itu persoalan kita. Sekarang Angeline sudah tidak bisa kita tolong. Dia sudah dibawa ke Banyuwangi, sudah dimakamkan di sana. Insya Allah Tuhannya sudah menjemput dia dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Tapi kita masih bisa melakukan sesuatu buat anak-anak Indonesia yang lain. Kita masih bisa melakukan sesuatu untuk bangsa ini, supaya kita jangan gamang dalam mengerjakan sesuatu. Saya terganggu. Saya ingin baca aja ya Pak. Ini saya mau tutup aja, tapi saya mau bacain. Sebelum saya tutup, saya mau minta sekali lagi ya Pak Sompi, bicaralah sama Kapolri. You need to make a team, a special team. Come on. Soalnya hanya di 5x4 meter kok. Kenapa jadi susah betul? Gue salah jurus. Apakah Agus atau Margareta, ibu angkat Angeline, ini akhir dari sebuah tulisan saya. Saya buat tulisan untuk dimuat di Sorot Keadilan. Karena saya nggak tahu harus bagaimana, karena saya bukan pengacara, saya nggak ngerti bagaimana cara marah melihat keadaan. Lalu saya buat tulisan. Akhir tulisan ini seperti ini. Apakah Agus atau Margaret, ibu angkat Angeline, yang telah dengan keji merenggut nyawa Angeline, akan dijawab oleh kepolisian dengan segera. Mohon. Mungkin sampai Ramadan ini berakhir, barangkali gaung sirene, rasa sakit, air mata itu masih terus akan mengganggu kita, akan terus mengusik ruang-ruang sholat kita. Ini segmennya udah habis. Ini nggak bisa diulur-ulur begitu. Nanti aja habis segmennya. Barangkali hingga Ramadan berakhir nanti saya berharap jangan sampai Ramadan berakhir kita udah menemukan jawaban Pak. Ini terlalu menyedihkan. Sebab sirene, kemarahan, hujat, semua rasa sedih, rasa terpukul itu akan terus mengikuti kita selama bulan ini, selama bulan suci yang dimana kita semua dituntut untuk berpikir baik dan berempati. Ya, saya berharap betul pada bulan ini betul-betul kita menyandarkan salat kita untuk perubahan yang mendasar dalam sikap kita melihat kemiskinan dan melihat orang-orang miskin.
Jangan pernah kita tertawa pada nasib yang mereka terima. Karena kita semua bertanggung jawab pada kemiskinan di negeri ini, termasuk pada Angelin. Terima kasih. Pemirsa,